Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Pancar SPD dari SMP Satotok Kabupaten Manggarai Timur. Video ini merupakan video aksi nyata modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Jadi dalam video ini saya akan melakukan observasi terhadap salah satu teman rekan saya yang mengajar di SMP kelas 9 mata pelajaran bahasa Inggris atas nama Pak Vincentius Hadiman. Jadi video ini merupakan video observasi dan tentunya sudah melakukan dialog sebelum observasi terkait dengan nilai-nilai yang dikembangkan dalam proses observasi ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Okay, good morning students. Good morning, sir. How are you today? I am fine, thanks. And you? I am fine too, thank you. Okay students, firstly as usual, before we start the lesson today, let us pray together. Okay, Chelsea, would you let us pray? Yes, sir. Friends, let's pray together. Bapa kami, Okay, Chelsea, thank you very much. Okay, well now I will take attendance first. Anybody absent today? nobody absent. Okay, thank you. Okay, I think it's time to start our lesson today. Are you ready? Yes. Okay, before we start the lesson today, stand up please. We will sing together. Okay. The song is If You Are Happy. Okay. Kita mulai. If you're happy and you know it, let you rest. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, let you rest. Okay, thank you very much. Sit down. Okay. Okay, well, students, yeah. Did you remember our topic in the last meeting? What we have talked in the last meeting? Okay, Deja. Last week we talked about activities of progress. Okay, thank you very much, Deja. Give applause. Deja says, last meeting we have talked about the activities or action on progress now. But today we are going to talk about the activities or an action on progress not now but in the past. Oke? Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari aktivitas atau kegiatan yang bukan terjadi sekarang, tetapi terjadinya pada waktu lampau. Pada waktu lampau itu bisa last night, this morning, ya tadi malam, tadi pagi, last week, last Sunday, and so on dan sebagainya. Oke? Ya. Oke. Nah, nanti kita akan mempelajari, ya. We will learn how to give information. Okay? How to give information, how to get information about activities or action on progress in the past. Kita akan mempelajari cara bagaimana mengungkapkan, bagaimana untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan yang sedang terjadi atau dilakukan pada waktu lampau, baik itu yang kita alami maupun orang lain yang alami. Oke? Untuk lebih jelasnya, look at the slide, ya. Look at the slide. In the slide, we can see there are many activities here. Okay? Di slide kita bisa lihat ada beberapa aktivitas yang sedang terjadi di sini. Okay? I want to ask you, saya ingin meminta kalian to identify the activities. Okay?
untuk mengidentifikasi aktivitas yang sedang terjadi di gambar ini. Oke. Start from picture number 1. What do you think about this picture? What the boy doing in picture 1? Oke, Eki. He was waking up. He was waking up. Is correct? Apakah jawabannya benar? Nah. Oke, thank you very much. Give applause, Eki. Nah, in picture 1, we can say a boy, ya, anak ini dia sedang bangun tidur. Oke, the second picture. The picture that is a man. Ada seorang laki-laki di sini. What was the man doing? Picture 2. Oke. He was washing clothes. He was washing clothes. Is correct? Apakah benar? Oke, benar. The man was washing clothes. Give applause, Vicky. Oke, laki-laki itu dia sedang mencuci pakaian. Oke, for the second picture, picture number 3. Oke, here there is a boy. Ya, ada seorang anak laki-laki. Oke, ya. What was the boy doing? Oke, Neca. He was eating rice. He was Eating rice. eating rice. Is correct? Apakah benar? Oke, nah, give applause. The boy was eating rice, ya, karena memang benar di depannya dia, di mejanya itu ada makanan, ya, ada makanan. Kita tidak tahu secara spesifik di sini apakah dia ini sedang sarapan, sedang lunch, ya, or dinner. Oke, tetapi intinya di sini dia sedang makan. Aktivitas yang sedang dia lakukan adalah sedang makan. Oke, picture number 4. Here. In picture number 4, we can see there is a girl and a boy. Ya, di sini kita lihat ada seorang anak gadis dan seorang laki-laki, ya tidak? Ya. What were they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Oke, Priska. They were watching TV. They were watching TV. It's correct? Yes. Benar ya, karena mereka itu kelihatan sedang menonton di TV. Give applause to Priska. The last picture, okay. In this slide we can see there is a baby, ya, bayi, ya, bayi, ya, a girl, seorang bayi perempuan. Okay. What was the baby doing in picture 5? Okay. She was taking shower. She was taking shower. Is correct? Yes. Apakah dia sedang mandi? Yes. Oke, benar ya. Jadi bayi ini sedang mandi. Oke. After we identify the activities in the slide. Setelah kita mengidentifikasi aktivitas yang sedang terjadi di slide ini, kita lihat. Jadi intinya di sini adalah ya, semua gambar ini menunjukkan tentang aktivitas on progress in the past, ya. Jadi aktivitas yang sedang terjadi di sini sudah atau sedang dilakukan pada waktu lampau. Jadi itu adalah yang materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari cara bagaimana struktur kalimatnya, bagaimana fungsi sosialnya, kemudian bagaimana ciri bahasanya dari teks yang akan kita pelajari di sini. Oke? Jadi hari ini kita fokus di mengungkapkan atau meminta informasi terkait kegiatan atau aktivitas yang sedang terjadi pada waktu lampau. Oke. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan di slide lagi. Here is the learning objective. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Untuk apa kita belajar teks ini? Kan seperti itu pertanyaannya, tidak? Oke. Tujuannya adalah yang pertama, the first is the first is after we learn the material. Setelah kita mempelajari materi ini, we can understand. Kita akan memahami how to give information, how to asking information about activities or action on progress in the past. Oke, harapannya setelah kita mempelajari materi ini, kita akan memahami cara bagaimana untuk meminta informasi, memberi informasi terkait kegiatan atau aktivitas yang sedang terjadi pada waktu lampau. Itu adalah tujuan yang pertama. And the second is, yang kedua adalah
we can create a simple text. Kita dapat menyusun atau membuat sebuah teks singkat dan sederhana. Oke, a simple and short text. Sebuah teks singkat dan sederhana about activities or action on progress in the past. Terkait aktivitas yang sedang terjadi pada waktu lampau. Kita bisa menyusun sebuah kalimat singkat dan pendek terkait atau menunjukkan tentang aktivitas atau kegiatan yang sedang terjadi pada waktu lampau. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Do you understand? Yes. It's clear? Yes. Sudah jelas? Yes. Okay. Now I have some question. Saya memiliki dua buah pertanyaan di sini. Oke, untuk mengetahui kemampuan kalian sejauh mana kemampuan kalian memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, perhatikan pertanyaannya. Silahkan ditulis ya jawabannya di kertas. After that, we collect the answer. Setelah itu kalian kumpul nanti jawabannya. Paham ya? Do you understand? Yes. Okay. Okay. Now I will show you a video. Saya akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video. This video talk about activities or action on progress in the past. Jadi di dalam video ini nanti kita akan melihat bagaimana seseorang bisa mengungkapkan, bagaimana seseorang bisa meminta informasi dan memberikan informasi kepada yang lainnya terkait kegiatan atau aktivitas apa yang sedang terjadi pada waktu lampau. Oke, after you watch the video, setelah kalian menonton video ini, please identify the social function of the text, generic structure and language feature. You will discuss in your group with your partner. It's correct? Jelas ya? Jelas. Let's watch the video. Mari kita nonton videonya. Oke, that's enough ya. Sudah selesai videonya. Now I will divide you into several groups. Oke, saya akan membagi kalian ke beberapa grup. One group consists of 4 students ya. Consists of 4 students. Satu grup terdiri dari 4 member, 4 anggota. Oke, silakan. Semua sudah ada dalam grup? Sudah ya? Sudah. Oke. Attention please. Mohon perhatiannya. Oke. I will explain about
what will do, apa yang akan kita lakukan di dalam kelompok diskusi kita. Okay, the first is I will give one group, one student worksheet. Okay, like this. Saya akan membagikan satu kelompok itu satu lembar kerja. Okay. Di dalam lembar kerja peserta didik ini, okay, there are many activities here. Okay, please discuss and do this activity, ya, with your partner in your group. Okay, ya, silakan kerjakan tugas yang ada di sini, diskusikan dengan teman yang ada di kelompok. After you discuss, after you finish discuss, you will present the result. Okay, kalian akan mempresentasikan hasilnya dalam bentuk make a role play. Jelas? Jelas. Ya, setelah kalian mendiskusikan, kalian akan mempresentasikan hasilnya dalam bentuk bermain peran. Okay. Oke, now lihat di LKPD. Perhatikan di LKPD-nya. Ya, aktivitas 3, coba perhatikan. Oke. In activity 3, di aktivitas 3 itu, ya, kalian diminta to make a simple and short text about activities on progress, activities or action on progress in the past. Ya, kalian diminta untuk menyusun sebuah teks sederhana, teks pendek dan sederhana terkait kegiatan yang sedang terjadi atau dilakukan pada waktu lampau. After you write down the simple text, setelah kalian menuliskan atau menyusun teks tersebut, okay, in your group, dengan teman di dalam kelompok kalian, ya, make a role play, bermain peran terkait teks yang sudah kalian buat tersebut. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung untuk menyelesaikan lembar kerja ini? It's clear? Yes. Okay, I give you 20 minutes. Okay, I give you 20 minutes to discuss. Okay, it's time to discuss now. Okay, give applause to the child. Good job. Okay, the next, the last. Okay, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Iki and Laura. Okay. Hi Laura, was your mother watching TV at night last night? No, was not watching TV, she was reading newspaper. Thank you Laura. You welcome. Okay, give applause to Laura. Bagus ya. Jadi
Jadi attention please, mohon perhatiannya. Jadi sudah bagus semua, ya. Pronounsnya sudah bagus, ya. Kelancarannya sudah bagus. Ada kosakata baru, ya tidak? Ya. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan hari ini kedepannya ada sedikit progres, ada sedikit kemajuan, ya. Ya. Apa yang sudah kalian ucapkan hari ini adalah contoh an activities, sebuah aktivitas or actions that progress in the past. Ya tidak? Ya, yang kalian ucapkan barusan ini adalah semua aktivitas atau kegiatan yang sedang terjadi pada waktu lampau. Okay, now I will explain about our materials today. Okay, look at the slide. Perhatikan di slide. Okay. Interaction transactional text and text asking and giving information about actions or activities on progress in the past. It means that, itu artinya bahwa semua yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan yang sedang terjadi pada waktu lampau, kita akan lihat di sini nanti mulai dari social function-nya, text structure-nya, dan juga generic structure-nya. Oke. Nah, in this slide, social function, fungsi sosial dari teks yang kita pelajari hari ini adalah the first is to express actions or activities on progress in the past. Oke, untuk mengungkapkan tindakan, aktivitas yang sedang terjadi pada waktu lampau. In the past means that misalnya kemarin, tadi malam, tadi pagi, 2 jam yang lalu, minggu lalu, tahun lalu, dan lain sebagainya. Itu maksudnya waktu di lampau. Paham ya? Oke. And the second one is, yang kedua adalah to describe actions or event were happening at some point in the past. Untuk menggambarkan tindakan atau kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi pada waktu tertentu di waktu lampau. Jadi ini adalah there are two social functions of the text, ya. Jadi ini adalah 2 fungsi sosial dari teks ini. Oke. Next. Oke, text structure. Ini adalah struktur teksnya. In this text, the text structure is use present participle or verb ing. Oke, jadi struktur teksnya di sini adalah menggunakan present participle atau kata kerja yang ditambah akhiran ing. Oke, for example, ya, itu adalah contohnya dalam bentuk kalimat tanya. What were you doing? In Indonesia artinya apa yang sedang kamu lakukan? Oke. Perhatikan kata doing yang di bold. Oke. Kata doing ini dari kata dasar do. Oke, do yang artinya melakukan atau mengerjakan. And ditambah akhiran ing menjadi doing. Okay. And the answer is I was reading. I was reading. Reading. Read ditambah ing. Okay. The next example. What were you reading? Apa yang sedang kamu baca? Okay. Kata reading. Read ditambah ing. Okay. Kemudian the answer is I was reading a cooking book. Oke, perhatikan kata cooking yang di bold itu. Kata dari cook ditambah ing menjadi cooking. In Indonesia artinya apa? Memasak. Oke, thank you. Memasak. Oke. Here is the language feature. Ya, ini adalah ciri bahasa yang digunakan di dalam teks yang kita pelajari. Oke, ciri bahasanya adalah use past continuous tense. Oke, menggunakan past continuous tense. Oke, contoh.
apabila dalam kalimat positif, ya dalam kalimat positif rumusnya seperti ini. Subject plus to be, oke. To be yang digunakan di dalam past continuous itu ada dua, was and verb, oke. Was and verb plus verb ing, verb one plus ing plus complement, oke. For subject, subjeknya, oke, yang bisa menjadi subjek kalimatnya adalah I, you, we, they, she, he, and it. Oke, itu adalah yang bisa menjadi subjek kalimatnya. Oke. To be was, ya. To be was itu digunakan untuk subjek apa saja? To be was digunakan untuk subjek I, he, she, and it. For example, I was, he was, she was, and it was. Jelas? Jelas ya? Oke, next. To be verb digunakan untuk subjek you, we, and they. Oke, contoh. You verb, we verb, they verb. Jelas ya? Oke. Ini adalah pola kalimat dalam bentuk past continuous tense. Subject plus to be plus verb ing plus complement. For example, use subject I, menggunakan subjek I. I was, kemudian ditambah kata kerja dan ditambah akhiran ing. Oke? Ya. Kemudian ditambahkan dengan objek, ya. Objek berupa adjektif, berupa keterangan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian untuk subjek you, we, dan they. You verb ditambah kata kerja berakhiran ing ditambah objek, ya, berupa adjektif atau adverb. Begitu juga untuk we dan they. Sedangkan untuk she, he, dan it itu diikuti oleh to be was. Contoh, she was, kemudian ditambah kata kerja berakhiran ing ditambah objek berupa adverb atau adjektif dan lain sebagainya. Oke. Oke, perhatikan di slide. We often use the past continuous and past simple tense in the same sentence. Kita juga sering menggunakan, ya, past continuous tense dan simple past itu dalam sebuah kalimat yang sama. Oke? Ya, dalam sebuah kalimat yang sama. We do this when we want to talk about a certain activity that happened during a long activity in the past. Ya, kapan kita gunakan dua tenses ini bersamaan di dalam kalimat? Ini ketika atau bila mana terjadi ketika sebuah peristiwa yang sedang terjadi kemudian muncul peristiwa lain. Paham? Jadi di sini ada dua peristiwa yang sama-sama sedang terjadi di waktu lampau. Oke, nanti kita akan lihat di contoh kalimatnya. Oke. Ini adalah contoh kalimatnya, di mana di sini ada dua aktivitas yang sama-sama sedang terjadi pada waktu lampau secara bersamaan. Oke, contoh. Sam hurt himself yesterday, but went exactly. Oke. When jumping over the vaulting horse. Nah, jadi ini adalah kalimatnya di bawah. Sam hurt himself. Ya, jadi ini kalimat yang pertama. Sam melukai dirinya. Oke, itu yang pertama ya. Itu kalimat yang pertama, satu aktivitas. Kemudian when ini ditandai dengan kata when, ketika. Oke, when yang artinya ketika. Ketika he was jumping over the vaulting horse. Ketika dia melompat dari atas punggung kuda. Oke? Ya, ketika dia melompat, akhirnya dia jatuh dan lupa. Jadi di sini ada dua aktivitas yang sama-sama sedang terjadi pada waktu lampau. Jadi kalimatnya seperti ini. Coba perhatikan di kalimatnya. Sam hurt himself when he was jumping over the vaulting horse. Untuk kalimat yang pertama itu menggunakan tensi simple past. Oke? Perhatikan. Sam hurt, ya, hurt
himself when he was jumping over the 14 horse. Oke, next. Nah ini, perhatikan contohnya ya. They were watching TV. Perhatikan di bawah. Bisa lihat? Bisa lihat ya? They were watching TV. Ini adalah kalimat yang pertama, aktivitas yang pertama. Mereka sedang apa? TV. Oke, mereka sedang menonton TV. Satu aktivitas, ya tidak? Kemudian muncul aktivitas lain atau kejadian lain, yaitu when I arrive. Ketika saya tiba, mereka sedang menonton TV. Di sini kan ada dua aktivitas, ya tidak? Ada dua aktivitas. There are two activities here. The first activity is, yang pertama adalah watching TV, ya tidak? Aktivitas yang pertama adalah menonton TV. And the next activity is arrive, tiba. Oke? Nah, ketika saya tiba, apakah di rumah ada orang yang sedang menonton TV? Ya tidak? Nah, sekarang kita fokus di struktur kalimatnya. Untuk yang pertama itu menggunakan past continuous tense. They subject, kemudian to be-nya adalah verb, ya tidak? Ditambah watching, itu dari kata watch ditambah ing menjadi watching. They were watching, kemudian ditambah dengan objeknya yaitu TV. They were watching TV. Satu aktivitas, ya tidak? Oke, kemudian perhatikan aktivitas yang kedua. Ditambah kata when ya, when ketika I arrive, saya subjeknya, arrive itu adalah kata kerjanya. Kata kerja dalam bentuk past yaitu arrive. Jelas di sini? Jelas? Oke. The next example. Contoh berikutnya yang di bawah. The first activity is we were playing football. Kita sedang apa? Ya, bermain sepak bola. Oke. Kemudian muncul peristiwa lain, muncul aktivitas lain secara bersama. Ketika when it suddenly rain. Ketika tiba-tiba hujan turun. Oke? Ya tidak? Dua aktivitas yang bersama. Kita atau anak-anak ini sedang bermain di lapangan, tiba-tiba hujan turun. Di sini kan ada dua aktivitas. Ya tidak? Oke. Aktivitas yang pertama sedang bermain, kemudian ketika hujan turun. Oke, perhatikan lagi. Sometimes we use the past continuous tense to talk about two or more actions which were taking place at the same time in the past. Ya, hampir sama dengan tadi ya. Kadang-kadang kita menggunakan past continuous tense untuk membicarakan tentang dua atau lebih kegiatan aktivitas yang mana itu sama-sama sedang terjadi pada waktu lampau. Contoh, I was playing TV games while mother was cooking. Ini dua kegiatan yang sama-sama sedang terjadi. Saya sedang bermain games di TV, sementara while itu artinya sementara ibu saya sedang apa? Sedang memasak. Saya sedang bermain game, ibu saya di dapur sedang atau sementara memasak. Dua aktivitas yang sama-sama sedang terjadi. Contoh berikutnya, we were studying while the baby was crying. Ya, kita sementara belajar atau sedang belajar ketika bayi menangis. Berarti dua aktivitas yang sama-sama sedang terjadi. Berarti sama-sama menggunakan past continuous tense. Oke, thank you. Ya, ini contoh ya. Grandfather was reading the newspaper. Ini aktivitas yang pertama ya. Ya, grandfather was reading the newspaper. Ya, kakek sedang membaca surat kabar. Sementara bayi, grandmother was knitting. Ya. Sedangkan nenek dia sedang apa? Menyulam. Oke, berikutnya. Cindy was listening to the IV. Oke, while Nikki was drawing a picture. Oke, contoh berikutnya. Father was sleeping. Ayah sedang apa? Tidur. Ayah sedang tidur. Sementara while mother was drinking some water. Sementara ibu sedang apa? Meminum
air. Oke, ada dua aktivitas yang sama-sama sedang terjadi. Any question so far? Ada pertanyaan? No. Do you understand? Yes. Oke. Nah, perhatikan contoh ini. Oke, kita mencoba melengkapi kalimat ini ya. Kita mencoba melengkapi kalimat ini. Oke. Grandfather itu adalah subjeknya. Lihat ya. Oke. Grandfather bla bla TV. Perhatikan gambar, sambil perhatikan gambar. Grandfather bla bla TV. By grandmother bla 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 bla. Oke. Oke, tapi benar ya. Grandfather apa yang sedang dilakukan oleh kakek di sini? Sedang menonton TV. So, ya, grandfather was watching apa? TV. Grandfather was watching TV while grandmother was menyulam. Knitting ya. Was knitting. Okay. The next. Cindy bla 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 her homework ya. Cindy was apa? Was apa yang sedang dilakukan oleh Cindy di gambar ini? Dia sedang apa? Sedang itu di belakang. Sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Cindy was doing ya. Cindy was doing her homework while Nikki bla 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 to the Hy-Vee. Sedangkan Nikki was watching to the Hy-Vee. Okay. The last yang terakhir, father bla 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 beer. Ya. Ayah di situ sedang apa? Ya, sedang minum. Minum apa di situ? Bir. Bir ya. Ya. Ayah sedang minum bir. Father was drinking beer. Okay. While mother was drinking some water. Okay. Jadi contoh ini yang terakhir, ayah sedang minum bir sementara ibu sedang apa? Sedang meminum air. Oke, thank you very much. Ya. Ada pertanyaan? Any question? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Nah, saya ingin meminta atau mau meminta salah satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan materi kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Ya, saya minta satu orang untuk menyimpulkan keseluruhan dari kegiatan kita hari ini. Oke, sama Indri. Ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang cara bagaimana mengungkapkan kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan pada waktu lampau. Oke, thank you very much. Give applause. Good job. Ya. Ini says, today we have talk about how to give information. Okay, how to asking information. Bagaimana untuk meminta informasi, memberi informasi terkait kegiatan yang sedang terjadi pada waktu lampau. Benar ya, benar. Jadi hari ini tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara how to say. Bagaimana cara untuk mengungkapkan aktivitas yang sedang kita lakukan atau orang lain lakukan pada waktu lampau. Kemudian bagaimana cara untuk meminta informasi. Misalnya adalah bentuk pertanyaan. What were you doing this morning? Apa yang sedang kamu lakukan pagi ini? Oke? Ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Now please answer my question. Sekarang silakan dijawab pertanyaan. I have two questions here. Saya ingin merefleksi kegiatan kita hari ini ya. Saya ingin merefleksi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Pertanyaan yang pertama, what we have learned today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Ya, Vika. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur kalimat dalam bentuk past continuous tense. Oke, correct answer. Give applause. Nah, Vika tidak. Hari ini kita sudah mempelajari the text structure ya. Text structure dari past
continuous tense. Benar ya. Tadi kita sudah lihat di slide. Bahwa language future, ciri bahasa dari teks yang kita pelajari ini adalah menggunakan past continuous tense. Dan struktur kalimatnya sudah kita pelajari. Oke, thank you Vika. Berikutnya adalah kira-kira dari keseluruhan kegiatan kita hari ini, bagian mana yang paling menarik menurut kalian? Kira-kira? Oke, ya. Make role play, bermain peran. Oke, benar ya? Kalian suka bermain peran seperti ini? Senang? Oke, thank you. Give applause. Apa lagi? What else? Ya. Watching video, menonton video. Oke, ya, setiap orang pasti suka menonton video, ya tidak? Apalagi kalau videonya menarik, ya tidak? Ya. Oke, jadi itu adalah inti dari kegiatan kita hari ini ya. Kalian merasa tertarik untuk bermain peran, kemudian kalian merasa menonton video itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik. Oke, keseluruhan dari kegiatan kita hari ini, kalian ini sangat luar biasa ya. Kita sekali lagi. Kalian sudah ada rasa percaya dirinya ya. Ketika kalian bermain peran di dalam kelompok itu, di dalam grup, kalian sudah tidak grogi, tidak kaku seperti percaya diri itu sudah nampak, oke? Ya, ketika mengucapkan kata atau kalimat itu sudah bagus, ya walaupun ada sedikit tersendat, ya itu tidak apa-apa, ya itu tidak apa-apa, tetapi keseluruhannya sudah bagus, oke? Ya, kalian memang luar biasa. Jadi kedepannya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, kedepannya kita ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya di hari-hari selanjutnya. Oke, berhubung ya waktunya akan habis, jadi saya akan memberikan tugas ya, tugas yang harus dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah individual ya, kerja sendiri-sendiri. At your home, di rumah kalian, please write down a simple text ya. Silakan ditulis sebuah teks singkat, teks simple yang berkaitan dengan aktivitas yang sedang dilakukan atau terjadi pada waktu lampau, yang dilakukan oleh teman atau orang-orang di sekitar kalian. Paham ya? Ya, apakah dia lakukan kemarin, minggu lalu, tadi malam, tadi pagi dan lain sebagainya. Jelas tugasnya? Jelas ya? Jelas. Oke, for the next time, ya, our meeting next time we will talk about future continuous tense. Jadi pembelajaran kita selanjutnya di minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi future continuous tense. Oke, ya. To close our meeting today, we close with pray. Ya, give Chelsea to lead us to pray. Let's pray. Thank you, Chelsea. Okay, students. Thank you very much for your attention today. See you next time. Okay, thank you. Okay.